Sistem pelaporan layanan kesehatan dalam standar pelayanan minimal di puskesmas yang masih menggunakan cara manual menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Dalam kondisi tenaga medis yang terbatas, beban kerja menjadi semakin berat karena selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tenaga medis juga harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara tertulis. Proses ini seringkali memakan waktu, tenaga, dan anggaran, mengurangi fokus tenaga medis pada pelayanan utama, serta menimbulkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem manual ini juga menimbulkan pemborosan pada anggaran mobilisasi data dan operasional. Pengiriman laporan yang harus dilakukan secara langsung membutuhkan biaya transportasi, akomodasi, pemborosan waktu, serta tenaga tambahan, yang sebenarnya dapat ditekan apabila menggunakan sistem pelaporan berbasis digital. Ketergantungan pada cara manual tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga menurunkan efisiensi kerja dan pemutakhiran data secara keseluruhan. Berkaca dari persoalan sistem pelaporan layanan kesehatan dalam penerapan standar layanan minimal yang saat ini dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, menuntut perlunya sebuah terobosan yang menjadi solusi nyata untuk menghadirkan sistem pelaporan layanan kesehatan secara digital yang lebih cepat, mudah, efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kita bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat. Inilah alasan hadirnya aplikasi Sisalam TTS. Manfaat dalam 60 hari pertama, Sisalam TTS langsung memberikan dampak nyata. Waktu input dan pelaporan berkurang dari 14 hari menjadi 7 hari, efisiensi hingga 50%. Dengan fitur simpan per indikator, kegagalan penyimpanan data turun lebih dari 30%. Kini, 70% puskesmas sudah bisa mengakses data tepat waktu dan kesalahan input berkurang dari 20% menjadi hanya 10% berkat notifikasi otomatis. Seiring waktu, manfaat semakin terasa. Dalam 6 bulan hingga 1 tahun, biaya cetak dan distribusi laporan manual berkurang hingga 70%. Penghematan yang signifikan bagi anggaran. Beban lembur pegawai juga turun lebih dari 40%. Dari sisi kualitas, kesesuaian data antara puskesmas dan dinas naik hingga 90%. Proses analisa bulanan kini hanya butuh 3 hari yang sebelumnya membutuhkan waktu 10 hari. Dan penyusunan laporan rutin turun drastis dari 14 hari menjadi 3 hari dengan revisi berkurang separuh. Dalam jangka panjang tahunan, Sisalam TTS menjadi alat penting untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Data SPM tersedia real time, siap dipantau setiap triwulan. Bahkan, kebutuhan rapat evaluasi formal berkurang 40% karena semua data sudah tersaji otomatis dalam grafik dan rangkuman. Perencanaan berbasis data pun semakin cepat, dari 2 bulan menjadi hanya 3 minggu, dengan akurasi mencapai 95%. Transparansi publik juga meningkat. Publikasi capaian kini dilakukan setiap triwulan, bukan lagi setahun sekali. Hasilnya, kepuasan stakeholder diproyeksikan naik 20 hingga 25% dalam 2 tahun ke depan. Dengan adanya Sisalam TTS ini, maka proses itu tidak berlaku lagi, sehingga puskesmas cukup menginput dari puskesmas dan kabupaten tinggal memverifikasi, sehingga laporan bisa tepat waktu dapat di-entry dalam aplikasi Bina Bangga. Dan itulah kelebihan dari aplikasi ini. Sekian dan terima kasih. Kami merasa bahwa aplikasi ini sangat berguna bagi kami, karena selain menghemat waktu, termasuk juga di dalamnya menghemat biaya. Sebagai pengelola SPM, tidak perlu datang lagi ke kabupaten setiap bulannya, tetapi cukup
melakukan upload data ke aplikasi, kemudian akan direkap oleh operator di kabupaten untuk menilai hasil kinerja kami, termasuk mutu pelayanan puskesmas kami. Saya Dr. R.A. Carolina Tahun selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan ini mendukung sepenuhnya aplikasi Si Salam TTS untuk dapat dimanfaatkan di seluruh puskesmas dalam pelaporan standar pelayanan minimal di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kami Puskesmas Kabupaten Timor Tengah Selatan siap mengimplementasikan Si Salam TTS. Saya Edward Markus Liu, SIP SHMH Bupati Timur Tengah Selatan. Dengan ini mendukung penuh aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh peserta dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nahat Semi Elkana Bonsele SKM MPH, dengan judul Aksi Perubahan Si Salam TTS sebagai salah satu inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mendukung sepenuhnya agar berkelanjutan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan bahkan bisa digunakan oleh kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Joni Arni Kurniawan SHMH, Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, dengan ini mendukung penuh aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh peserta dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, antara lain Saudara Nahat Semi Elkana Bonsele SKM MPH dengan judul Aksi Perubahan Si Salam TTS. Saya Dr. Andus Seperius Edison Sipa MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, menyatakan mendukung penuh Nahat Semi Elkana Bonsele SKM MPH, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, dengan judul Aksi Perubahan Si Salam TTS. Saya Johannes Binu, SE MSI, Kepala Bapeda Kabupaten Timur Tengah Selatan, mendukung penuh pengembangan aplikasi Si Salam TTS dalam penyediaan data standar pelayanan minimum di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya Optas Budiman Talo, STMT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timur Tengah Selatan, menyatakan mendukung Nahat SE Bonsele SKM MPH yang melakukan aksi perubahan Si Salam TTS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya Dr. Randus Adrian H.A. Penturi MSI, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Timur Tengah Selatan, menyambut dan mendukung Si Salam TTS sebagai sebuah inovasi dalam penyediaan data SPM bidang kesehatan. Harapan kami, Si Salam TTS ini dapat diadopsi oleh perangkat daerah lainnya yang mengampu SPM di dalam penyediaan datanya. Saya Joni Belo, PLT Kepala BPS Kabupaten Timur Tengah Selatan, mendukung penuh integrasi aplikasi Si Salam TTS dengan memenuhi kebutuhan data statistik di Kabupaten TTS. Selamat pagi, saya Yuel Midal Laitabung SSI MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang siap mengadopsi inovasi Si Salam TTS di Kabupaten Kupang. Saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara,
siap mengadopsi inovasi Si Salam TTS di Kabupaten Timor Tengah Utara. Terima kasih. Saya, Dr. Gigi Iin Andriani Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendukung sepenuhnya Si Salam TTS dan akan mengadopsi untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Si Salam TTS, solusi nyata bagi hadirnya sistem informasi standar pelayanan minimal yang transformatif, terintegrasi, dan simpel.